Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita mulai belajar, silakan pimpin doa dulu. Untuk belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum mulai belajar, saya presensi dulu ya. Angelina, Selvia, Christopher, Claudia, Devi, Hesi, Indi, Joyce, Joshua, Whitney. Minggu lalu kita sudah belajar apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Masih ingat ada berapa faktor? Apa aja? Konsentrasi, suhu, permukaan. Hari ini kita lanjutkan materi masih tentang laju reaksi. Ibu mau kalian lihat dulu video berikut. Unsur hara ini bisa dikatakan sebagai nutrisi yang harus diserap oleh tanaman demi menjaga kelangsungan hidupnya. Apabila kekurangan salah satu unsur tersebut, maka tanaman akan menunjukkan gejala yang beragam tergantung dari jenis unsur hara yang mana yang dibutuhkan dan perkembangan tanaman ke depannya. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tanaman, maka unsur hara ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, videonya tentang apa itu? Tentang unsur hara yang dibutuhkan oleh di rumah. Ada yang suka berkebun? Ada yang nanam bunga? Ada. Mungkin ibunya atau bapaknya petani ada. Paling enggak pernah lihat orang berkebun lah ya. Nah, supaya tanaman dan tanaman ini subur, biasanya ditambahin apa? Pupuk. Pernah lihat pupuk secara langsung? Kalian tahu nggak salah satu bahan yang digunakan untuk membuat pupuk? Unsur haranya, senyawanya, amonia. Tahu rumus senyawanya amonia? NH3, amonia. Maka terdiri dari unsur nitrogen dan hidrogen. Bayangkan, negara Indonesia itu kan mayoritas bertani, berkebun seperti itu. Maka pupuk itu salah satu bahan yang dibutuhkan dengan jumlah yang sangat banyak dan besar. Nah, kalian tahu nggak bagaimana sih cara memproduksi amonia ini secara besar-besaran? Ada perusahaannya, ya, perusahaan yang sengaja memproduksi amonia. Nah, proses pembuatan amonia itu menggunakan proses yang namanya Haber-Bosch. Nah, proses ini menggunakan katalis Fe dalam produksinya. Masih ingat apa fungsi katalis? Ya, betul ya, mempercepat terjadinya laju reaksi. Misalnya nih, saya punya perusahaan amonia. Saya mau produksi amonia dengan jumlah yang sama banyak. Apakah dalam produksi itu saya hanya menambahkan Fe-nya sebanyak-banyaknya? Apalagi yang ditambahkan? Iya, konsentrasi atau jumlah dari nitrogen dan hidrogen. Nah, misalnya saya mau meningkatkan jumlahnya berlipat-lipat ganda. Nah, jumlah peningkatan atau bilangan pangkat dari konsentrasi itu disebut sebagai order reaksi. Nah, dengan mempelajari order reaksi, kita jadi tahu seberapa besar sih atau seberapa jauh sih pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, hari ini kita akan mendalami lebih jauh tentang order reaksi. Ibu harapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa menyatakan persamaan laju reaksi, kemudian menentukan order reaksi dan persamaan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, nanti akan dibagikan LKPD, kemudian kalian diskusikan masalah yang ada di LKPD, kemudian setelah itu dipresentasikan. Nah, karena ada serangkaian kegiatan tersebut,
Maka nanti ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada 3 penilaian, ada yang masih ingat? Penilaian afektif, kemudian penilaian kognitif, dan yang terakhir psikomotorik. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Yang di belakang jelas? Jelas nampak? Claudio nampak? Nampak. Ini adalah data tabel dari laju reaksi pembentukan senyawa apa? NOBR. NOBR dibentuk dari senyawa NO dan senyawa BR. Ada berapa percobaan yang dilakukan? Iya, ada 5 ya. Dari percobaan 1 sampai percobaan 5. Nah, pada percobaan pertama kita lihat konsentrasi NO-nya ada 0,10. Kemudian konsentrasi BR2-nya 0,5. Lalu laju reaksinya 6 meter per 6 polaritas per sekon. Nah, berdasarkan hasil percobaan ini ditanya berapakah order reaksi total dari pembentukan senyawa NOBR. Ada yang udah bisa menentukan order reaksi? Belum. Tapi tadi udah tahu pengertian order reaksi? Order reaksi total itu tidak bisa langsung dicari. Untuk menentukan order reaksi total, kita harus cari dulu berapa sih order reaksi senyawa NO dan order reaksi senyawa BR. Setelah dapat order reaksi masing-masing senyawa, baru ditambah atau dijumlahkan. Nah, dari order reaksi yang dicari, barulah kita bisa menuliskan persamaan reaksinya. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang nanti akan kalian bahas secara berkelompok ya. Sebelum kalian bekerja secara berkelompok, Ibu akan berikan materi pengantarnya dulu. Tadi sudah Ibu bilang, order reaksi adalah bilangan pangkat yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi zat reaksi terhadap laju reaksi. Ingat ya, yang kita bahas adalah pengaruh konsentrasinya terhadap laju reaksi. Kemudian order reaksi total adalah jumlah dari yang tadi sudah saya bilang, cari dulu order masing-masing senyawa baru dijumlahkan. Lalu bagaimana cara menentukan order reaksi? Nah, order reaksi itu bisa ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama menggunakan tahap-tahap reaksi. Jadi misalnya ada suatu reaksi, reaksi itu terjadi pakai step, pakai tahap. Ada di mana reaksinya berjalan lambat, ada reaksinya berjalan cepat. Nah, yang dijadikan order reaksinya itu ngambil yang tahapnya yang lambat. Tapi tidak semua reaksi ada bertahap-tahap seperti itu. Maka muncullah cara yang kedua, yaitu menggunakan percobaan. Sama seperti soal yang tadi, dari hasil tabel percobaan baru bisa kita hitung yang mana order reaksinya. Kemudian baru bisa menentukan order reaksi total dan persamaan laju reaksi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya Ibu akan bagikan kelompok, kemudian kalian akan bekerja secara berkelompok. Kelompok pertama Ibu sebut sebagai kelompok order 0. Anggotanya Whitney, Muna, Edo, Linda, dan Parila. Kelompok order N, Faid, Claudia, Aprilia, Tirta, dan Sandrianti. Silakan duduk berkelompok. Sudah? Silakan semuanya soalnya dijawab. Silakan diskusikan dulu nanti sambil Ibu bimbing ya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, mau cari di internet boleh, di modul yang Ibu kasih juga boleh. Karena di modul yang Ibu kirim tadi malam itu ada linknya ya. Boleh diklik nanti ada penjelasannya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Silakan dikerjakan. Iya. Ini cari bentar ya. M-nya sama. N-nya sama berarti kan? Persamaan berapa? 4 dan 5. Lihat dari teorinya dulu. Mana ya? Ini nih. Sudah selesai semuanya? Ya. Silakan, saya pasti duluan.
Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya? Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok Orde 1. Di sini kami akan mempresentasikan persamaan laju reaksi. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Misa Ricordia. Saya Joyce Gloria Melsa. Saya Mabrur Nawar. Baiklah, kami akan mempresentasikan persamaan laju reaksi yang akan disampaikan oleh Joy Sesa. Kenalkan persamaan P2 dan P3. Pertama kita dari kelompok orde total. Saya ingin bertanya, dalam persamaan laju reaksi, apabila pangkat satunya tidak ditulis, boleh atau tidak? Dan NO2, karena dalam matematika pangkat satu tidak dituliskan. Sekian presentasian ini. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada sayang, mohon diungkapkan. Nah, dari hasil presentasi tadi dan teman-temannya ada nggak yang jawabannya berbeda? Sama semuanya? Oke, berarti tadi ada yang memilih persamaan 1 dan 4, kemudian persamaannya ternyata boleh dibalik selama hasilnya itu tetap sama. Nah, dari pembelajaran hari ini, tadi saat saya diskusi ada kesulitan nggak? Nggak. Bisa menentukan order? Bisa menentukan order total? Bisa menuliskan persamaan reaksi? Bisa. Alhamdulillah. Nah, katanya semuanya sudah paham dan sudah bisa mengerjakan ini. Soal yang tadi, solusinya sudah dicari juga. Sudah selesai LKPD-nya ya? Nanti di akhir silakan dikumpulkan. Nah, silakan beberapa siswa ibu minta tolong menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, Whitney silakan. Dalam hasil dari pembelajaran hari ini, saya menyimpulkan bahwa ada dua jenis order reaksi, yaitu M dan N, di mana M pada soal pertama adalah order reaksi terhadap senyawa NO, dan N adalah order reaksi terhadap senyawa Br. Dan order total itu adalah hasil dari penjumlahan M dan N. Oke, terima kasih untuk Whitney. Tepuk tangan untuk Whitney. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan? Ya, silakan. Kesimpulan lebih lanjut dari saya yaitu persamaan reaksi dituliskan setelah order reaksi ditentukan, lalu pemilihan percobaan untuk menentukan order reaksi tidak harus V1 dan V2. Boleh persamaan lain selama memenuhi syarat dan reaksinya boleh dibalik, misalnya V2 atau V1. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Nabila. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang tetapan orde laju reaksi. Nanti Ibu berikan dulu modulnya, silakan pelajari di rumah ya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.